Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 6 akan menjelaskan mengenai Orde Baru. Sebelum itu mari kita kenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Amelia. Aku Putri Arini Lali Widiawati dari absen 29. Aku pekerjaan baca dari 11. Saya Muhammad Iqbal Cahyo dari absen 25. Latar belakang Orde Baru. Orde Baru muncul sebagai respon terhadap situasi Indonesia yang tidak stabil pada akhir kekuasaan Orde Lama. Kondisi ekonomi memburuk, inflasi tinggi, terjadi krisis politik, dan munculnya peristiwa G30S 1965 yang menimbulkan kekacauan nasional. Dalam situasi itu muncul tuntutan untuk memperbaiki pemerintahan, memulihkan keamanan, serta menata kembali ekonomi. Soeharto kemudian mengambil alih kepemimpinan melalui Super Semar 1966 yang menjadi awal terbentuknya Orde Baru dengan fokus pada stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Selanjutnya yaitu kebijakan-kebijakan selama masa Orde Baru. Yang pertama yaitu memperbarui Kabinet Dwikora. Kebijakan ini diterapkan pada awal pemerintahan Orde Baru. Adapun aturan mengenai pembaruan Kabinet Dwikora diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 5 tanggal 18 Maret 1966. Yang kedua yaitu menyederhanakan partai politik. Di masa ini partai politik terbagi menjadi dua partai besar serta partai Golkar. Partai besar yang dimaksud adalah Partai Persatuan Pembangunan atau PBB yang terdiri atas gabungan dari Perti, PSII, Parmusi, dan Nahdlatul Ulama. Partai Demokrasi Indonesia yang termasuk gabungan dari Partai Nasional Indonesia, Partai Murba, Partai Katolik, Parkindo, serta IPKI. Yang ketiga yaitu pelaksanaan pemilu 1971. Pada masa Orde Baru, pemilu telah diatur dalam SI MPR 1967. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pemilu akan diselenggarakan pada tahun 1971. Yang keempat yaitu dui fungsi ABRI. Dalam hal ini ABRI berperan aktif dalam membangun nasional. Selain itu, ABRI juga turut menjadi wakil dalam MPR yang disebut dengan fraksi ABRI. Kelebihan Orde Baru: 1. Stabilitas politik dan keamanan meningkat, pemerintah berjalan lebih tertib, konflik politik ditekan. 2. Pertumbuhan ekonomi tinggi. Pada 1970 sampai 1990 Indonesia mengalami pembangunan pesat, terutama di sektor industri dan infrastruktur. 3. Swadaya pangan, revolusi hijau. Produksi beras meningkat, Indonesia sempat mencapai swasembada beras pada tahun 1984. Nomor 4. Pembangunan infrastruktur, bantaran jalan raya, waduk, jembatan, sekolah, dan fasilitas kesehatannya dibangun. 5. Mengendalikan inflasi. Inflasi yang tinggi pada masa sebelumnya berhasil ditekan melalui kebijakan ekonomi yang lebih stabil. Kelemahan sistem Orde Baru: 1. Kegagalan dalam menciptakan demokrasi yang sehat dan keterbukaan politik yang mengakibatkan masyarakat menjadi apatis terhadap proses politik. 2. Pembungkaman kebebasan pers dan pembatasan terhadap organisasi masyarakat sipil yang kritis terhadap pemerintah, sehingga membatasi demokrasi dan kebebasan berekspresi. 3. Ketimpangan pembangunan yang tidak merata, dengan fokus pembangunan yang lebih banyak diarahkan ke Pulau Jawa, sehingga daerah lain dan masyarakat miskin kurang merasakan manfaat pembangunan. 4. Pelanggaran hak asasi manusia atau HAM, termasuk kasus-kasus tragedi manusia seperti penembakan misterius atau Petrus, peristiwa Tanjung Priok, dan pembungkaman aktivis yang menyebabkan ketakutan dan pengekangan kebebasan sipil. 5. Maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menyebabkan kerugian besar bagi keuangan negara dan menciptakan kesenjangan sosial di antara masyarakat. Pengertian kejatuhan Orde Baru adalah berhentinya pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto pada tahun 1998 akibat tekanan politik, ekonomi, dan sosial yang sangat kuat. Dengan kata lain, kejatuhan Orde Baru berarti akhir dari kekuasaan Soeharto yang telah berhasil selama 32 tahun.
pada tahun 1966 sampai dengan 1998 dan menjadi awal dimulainya era reformasi di Indonesia. Peristiwa berhentinya kekuasaan Orde Baru terjadi pada tanggal 21 Mei 1998 disebabkan oleh krisis ekonomi KKN dan tuntutan reformasi dari mahasiswa serta masyarakat.